Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradika Galang Valencia dan rekan saya Dian Rahayu dan juga Lutfi Arista. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan mendiskusikan hasil dari belajar kami mengenai kerangka umum akuntansi dan lingkungan sektor publik. Baik, yang pertama ada sifat dan karakteristik akuntansi sektor publik. Akuntansi merupakan purpose activity. Tujuan dari akuntansi tersebut adalah untuk mencapai hasil yang tentunya memiliki manfaat. Akuntansi sendiri digunakan dalam berbagai sektor, seperti digunakan di sektor publik, sektor swasta, dan tentunya memiliki tujuan yang berbeda. Dengan segi akuntansi dalam sektor publik tentunya memiliki perbedaan dalam sifat dan karakteristiknya. Perbedaan dalam sifat dan karakteristiknya disebabkan oleh perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi sektor publik. Yang pertama, faktor ekonomi. Ada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan per kapita, struktur produksi, nilai tukar mata uang, iptek, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi. Dan ada yang lainnya di buku akuntansi sektor publik yang ini. Yang kedua, faktor politik. Yang pertama ada hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, jaringan internasional, kelembagaan, dan masih banyak yang lain. Yang ketiga ada faktor kultural, yaitu keragaman suku, ras, agama, dan budaya, sistem nilai di masyarakat, historis, karakteristik masyarakat, tingkat pendidikan, sosiologi masyarakat. Yang keempat ada faktor demografi, ada pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Selanjutnya ada lingkup sektor publik. Yang pertama, otonomi daerah. Definisi, tujuan, dan asas otonomi daerah. Daerah otonomi atau otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya atau daerah wewenangnya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Sedangkan asas dari otonomi daerah sendiri adalah untuk desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. B. Dekonsentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pusat ke daerah. C. Tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pusat ke daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selanjutnya ada paradigma lama ke paradigma baru. Adanya perubahan dan dari paradigma lama ke paradigma baru dikarenakan dalam paradigma lama menggunakan paradigma kekuasaan yang terpusat dan seragam dalam bentuk satu, sentralisasi kekuasaan pada pusat. Yang kedua, pembentukan budaya nasional oleh negara sebagai ganti budaya lokal digunakan untuk penyeragaman budaya. Yang ketiga, sentralisasi retribusi kekayaan nasional dan akan menjamin
akan menjamin penetralan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, muncullah pengajuan paradigma baru dengan bentuk adanya pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan desentralisasi kekuasaan kepada daerah otonom. Yang kedua, desentralisasi sumber pendapatan nasional pada daerah otonom. Untuk selanjutnya ada pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Kekuasaan yang ditangani pemerintah pusat seperti hubungan dengan luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter seperti kebijakan makroekonomi, administrasi kepemerintahan, dan pengelolaan BUMN. Kewenangan yang diserahkan ke daerah otonom provinsi dalam rangka desentralisasi adalah pertama, kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota. Yang kedua, kewenangan pemerintah lainnya. Yang ketiga, kewenangan kelautan. Yang keempat, kewenangan yang belum dapat ditangani daerah, kabupaten, atau kota diserahkan ke provinsi dengan pernyataan daerah otonomi tersebut. Mengapa kabupaten dan kota? Yaitu di slide ditayangkan karena budaya lokal lebih dapat diakomodasi secara politik di wilayah kabupaten atau kota daripada provinsi. Yang kedua, faktor demografi kabupaten atau kota dapat tumbuh menjadi basis ekonomi lokal. Yang ketiga, memperdekat hubungan pemerintahan dengan rakyat. Selanjutnya, pendapatan daerah otonom. Awalnya, prinsip pembiayaan daerah otonom adalah function follow money, yaitu semakin tinggi kemampuan daerah, pendapatan asli daerah, maka tugas dan kewenangan yang diberikan juga semakin besar. Namun prinsip tersebut dinilai menyebabkan eksploitasi pada warga demi PAD, dan akhirnya prinsip tersebut diganti menjadi money follow function, yang artinya kewenangan yang dianggap lebih baik ditangani pemerintah daerah otonom maka akan diserahkan kepada pemerintah daerah otonom, selebihnya ditangani oleh pemerintah daerah pusat. Untuk menjamin sumber keuangan dari daerah otonom, maka pemerintah pusat memberikan kewenangan ke daerah dengan dua metode. Metode yang pertama, perimbangan dengan menentukan persentase tertentu. Contoh, penerimaan PPh yang diterima pusat dan daerah. Perimbangan keuangan yang dibagikan kewenangan mencari sumber pendapatan dari pusat dan daerah. Contohnya penerimaan pajak dan PPNBM. Yang ketiga, spesifik grant, dana alokasi untuk alokasi khusus yang penggunaannya sudah ditentukan oleh pusat dalam APBN. Undang-Undang Pemda menetapkan sumber pendapatan daerah sebagai terdiri atas pajak dan retribusi daerah, pinjaman dan obligasi daerah, sumber pendapatan lain yang sah, dan dana perimbang. Selain itu, UU Pemda yang baru juga menetapkan ketentuan nomor mandating without funding, artinya setiap penugasan dalam rangka medebewin atau pembantuan kepada daerah otonom harus disertai sarana, anggaran, dan personilnya. Berikutnya adalah faktor pendukung dan hambatan daerah otonom. Yang pertama, kemampuan daerah otonom dalam pengelolaan sumber pendapatan yang dimiliki. Yang kedua, daerah otonom kurang memiliki sumber daya alam yang memadai. Yang ketiga, daerah otonom memiliki sumber daya alam yang masih terpendam, memerlukan kapital lebih besar untuk mengelolanya. Untuk selanjutnya dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik, yang kedua adalah good governance. Good governance adalah penyelenggaraan negara yang mengarah pada tujuan yang ditentukan melalui
perumusan kebijakan yang berhubungan dengan masalah sosial dan sistem yang dijunjung oleh organisasi tersebut. Unsur dari good governance pada negara dan pemerintahan. Yang kedua masyarakat, dan yang ketiga sektor swasta, yang artinya institusi pemerintahan berfungsi memberikan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta menciptakan pendapatan dan pekerjaan, sedangkan masyarakat memberikan interaksi yang positif pada interaksi sosial, ekonomi, dan partisipasi aktif untuk mencapai good governance. Sedangkan prinsip good governance ada prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Transparansi artinya keterbukaan dalam menjalankan manajemen pemerintahan. Partisipasi artinya aktif dalam pengambilan keputusan yang bersifat demokratis. Dan yang ketiga akuntabilitas yang artinya mempertanggungjawabkan segala keberhasilan atau kegagalan yang telah diusahakan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Baik. Jadi intinya pembahasan untuk materi saya ruang lingkup akuntansi sektor publik, baik itu good government maupun daerah otonom, adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat dengan cara yang lebih efisien, dan juga untuk membentuk keselarasan antara pemerintah daerah maupun pusat kepada masyarakat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Rahayu, NPM 1901202023. Saya akan melanjutkan materi tentang akuntabilitas. Jadi, suatu entitas atau organisasi yang akuntabel adalah entitas yang mampu menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil selama beroperasinya entitas tersebut, memungkinkan pihak luar, misalnya legislatif, auditor, atau masyarakat secara luas mereview informasi tersebut, serta bila dibutuhkan harus ada kesediaan untuk mengambil tindakan korektif. Dengan demikian, penggunaan istilah akuntabilitas publik mengandung makna yang jelas bahwa hasil-hasil operasi termasuk di dalamnya keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil atau dianut oleh suatu entitas harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat, dan masyarakat harus pada posisi untuk dapat mengakses informasi tersebut. Dari sudut fungsional, J.D. Stewart dalam tulisannya The Role of Information in Public Accountability, sebagaimana dikutip Trijuwono pada tahun 1999, menyatakan bahwa akuntabilitas terdiri dari 5 tingkat yang berbeda, yaitu yang pertama, policy accountability, yaitu akuntabilitas atas pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat. Yang kedua, program accountability, yaitu akuntabilitas atas pencapaian tujuan atau hasil dan efektivitas yang dicapai. Yang ketiga, performance accountability, yaitu akuntabilitas terhadap pencapaian kegiatan yang efisien. Yang keempat, proses accountability, yaitu akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang tepat. Yang kelima, probity and legality accountability, yaitu akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Yang selanjutnya ada akuntabilitas keuangan. Dari sudut pandang akuntansi, menurut Committee on Concept of Accounting Applicable to the Public Sector dari American Accounting Association, untuk memenuhi akun-akun akuntabilitas harus melaporkan 4 hal. Yang pertama, akuntabilitas untuk sumber-sumber keuangan. Yang kedua, akuntabilitas
untuk ketaatan dan kepatuhan kepada persyaratan legal dan kebijakan administratif. Yang ketiga, akuntabilitas untuk efisiensi dan kehematan dalam operasi. Yang keempat, akuntabilitas untuk hasil program dan efektivitasnya. Dari sudut ciri utama akuntabilitas, maka akuntabilitas tersebut dilihat dari sebagai alat untuk manajemen pemerintah yang mempunyai ciri-ciri yaitu fokus utama adalah keluaran atau output. Menggunakan indikator untuk mengukur kinerja, memberikan informasi untuk mengambil keputusan, menghasilkan data yang konsisten, melaporkan hasil atau outcomes secara berkala kepada publik. Yang selanjutnya ada akuntabilitas kinerja. Tujuan peraturan perundang-undangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki sense of accountability di jajaran pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran periodik. Ruang lingkup pertanggungjawaban meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab atas pemberian mandat atau amanah kepada seorang pejabat publik. Berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya. Tipe akuntabilitas dibagi menjadi dua. Yang pertama, akuntabilitas internal. Akuntabilitas internal berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah di mana setiap jabatan atau petugas publik baik individu atau kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Yang kedua, akuntabilitas eksternal, yaitu terdapat pada setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan telah pula dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya. Yang selanjutnya ada New Public Management. New Public Management merupakan sistem manajemen administrasi publik yang paling aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan hampir di seluruh negara industri. Perusahaan umum diprivatisasi, pasar tenaga kerja umum dan swasta diregulasi, dan dilakukan pemisahan yang jelas antara penetapan strategis wewenang negara oleh lembaga politik atau apa yang dilakukan negara dan pelaksanaan operasional wewenang oleh administrasi pemerintah dan oleh badan penanggung jawab yang independen atau swasta. Administrasi dan badan penanggung jawab melaksanakan tugas yang diserahkan oleh negara atas dasar perumusan order secara kuantitatif dan kualitatif. Bagi sebagian orang, New Public Management adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, managing, dan clean management. Yang selanjutnya ada model New Public Management. Yang pertama ada model yang menekankan pentingnya efisiensi. Model ini memberikan perhatian utama agar sektor publik berlaku seperti layaknya usaha swasta yang syarat dengan orientasi efisiensi. Model ini terkait dengan gaya ekonomi politik pemerintah Thatcher yang anti dan berupaya mengeliminasi pemborosan. Pemerintah yang demokratis, kinerja birokrasi pemerintah yang rendah, dan menganggap bahwa birokrasi merupakan bagian dari masalah bukan dari solusi. Yang kedua, model yang menekankan upaya untuk memperkecil lingkup sektor publik, menciptakan fleksibilitas organisasi, menghindari standarisasi organisasi, mengembangkan pola pelayanan yang fleksibel dan variatif, memperkuat desentralisasi tanggung jawab kegiatan dan anggaran tingkat bawah, pergeseran pola manajemen dan sistem hierarkis menuju sistem contracting out, serta penilaian organisasi puncak dengan organisasi operasional. Yang ketiga, model ini dikenal sebagai manajemen publik yang menekankan pada pencapaian hasil yang prima. Model ini merupakan perwujudan dari aliran
human relation dalam teori manajemen yang memberi perhatian pada pentingnya budaya organisasi. Yang keempat, model ini merupakan manajemen publik yang berorientasi pada pelayanan publik. Model ini merupakan model yang jarang dikembangkan tetapi memiliki manfaat yang besar. Model ini merefleksikan penyelarasan ide-ide dalam manajemen sektor swasta dalam manajemen sektor publik serta penguatan kembali peran manajer sektor publik dengan menerapkan manajemen yang berkualitas tinggi dalam meyakinkan sebelumnya yang telah dirusak oleh berbagai malpraktek dan patologi. Yang selanjutnya ada tujuan New Public Management. Tujuan New Public Management adalah untuk mengubah administrasi publik menjadi sedemikian rupa sehingga kalaupun belum bisa menjadi perusahaan, ia lebih bisa bersifat seperti perusahaan. Administrasi publik tidak boleh berorientasi pada laba, padahal ini wajib bagi perusahaan jika ingin tetap bertahan dalam pasar persaingan. Selanjutnya, ada tuntutan dan persyaratan. Sebelum penerapan New Public Management bisa direalisasikan harus diciptakan dulu berkondisi yaitu 1. Batasan tanggung jawab. Di sini, untuk unit perencanaan menentukan apa yang harus dihasilkan administrasi. Yang kedua, penyautan tanggung jawab yang menebus bidang kerja dan jasa, yaitu tugas diserahkan kepada departemen-departemen dan kantor-kantor dan dana yang dibutuhkan berada di bawah tanggung jawab bagian lain. Dalam anggaran ini telah dicantumkan alokasi dana. Yang selanjutnya ada perangkat-perangkat New Public Management. Yang pertama, manajemen kontrak. Manajemen kontrak adalah penyelenggaraan administrasi melalui kesepakatan-kesepakatan dengan tujuan yang akan dicapai. Landasan dari manajemen kontrak adalah perjanjian antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Yang membuat perjanjian diantaranya yang pertama adalah pemerintah dan pihak lainnya adalah pihak yang memberi pelayanan. Yang kedua, penyerahan tanggung jawab di bidang sumber daya. Departemen harus memperoleh anggaran yang disesuaikan dengan produk yang dipesan. Dari anggaran ini, departemen harus membiayai pekerjaan yang dibutuhkan. Anggaran yang diterapkan pada sebuah produk tidak boleh ditambah. Apabila terjadi kekurangan, maka pihak pelaksana harus memikirkan jalan keluarnya. Dana tambahan dapat disetujui oleh parlemen apabila terjadi penambahan tugas yang relevan. Oleh karena itu, departemen harus bertanggung jawab mengatur sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Yang ketiga, orientasi pada hasil kerja atau output. Administrasi dapat dikendalikan secara efisien apabila titik tolak penyelenggaraan pada hasil output kerja. Tetapi, pada saat ini administrasi publik secara umum masih dilakukan melalui input. Rancangan anggaran mengatur berapa banyak uang yang dikeluarkan oleh administrasi dan bagaimana mereka menggunakan uang itu. Yang keempat, controlling. Controlling merupakan suatu konsep terpadu guna mengendalikan secara efisien dan ekonomis dalam rangka mencapai tujuan yang telah diterapkan oleh publik. Controlling mencakup semua fungsi yang bertujuan memperbaiki pengadaan informasi pada instansi-instansi tingkat atas. Controlling juga menangani fungsi tertentu seperti mengenali kebutuhan akan informasi, pengadaan informasi, penyiapan dan penerapan praktis metode analisa dan evaluasi, serta persiapan pengelolaan evaluasi. Yang kelima, orientasi pada warga dan pelanggan. Intisari dari New Public Management berbunyi, segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagi warga adalah pemborosan. Kalimat ini mengungkapkan bahwa administrasi bukanlah tujuan akhir dan ia hanya punya satu tugas, yaitu memberi layanan kepada rakyat yang memang berhak. Yang keenam, personalia. Personalia merupakan faktor kunci dari suksesnya sebuah proses modernisasi. Modernisasi administrasi akan berhasil apabila potensi sumber daya dimanfaatkan secara maksimal. Di sini ditentukan sedini mungkin tujuan yang jelas menyadarkan makna modernisasi kepada karyawan.
Untuk membentuk personalia yang sukses, perlu dilakukan beberapa langkah. Langkah-langkah yang utama adalah upaya ofensif dalam meningkatkan kualitas karyawan. Yang ketujuh ada teknik informasi. Penggabungan informasi dan komunikasi yang cepat, pendataan untuk pengendalian dan kemungkinan mengakses kumpulan data untuk memenuhi kegiatan pelanggan. Semua itu membutuhkan jaringan pengolahan data sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat. Yang ke-8, manajemen kualitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang e-government. Yang pertama, definisi e-government. The World Bank Group mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan pihak yang berkepentingan. Pada intinya, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan e-government. Secara ringkas, tujuan yang ingin dicapai dengan implementasi e-government adalah untuk menciptakan customer online dan bukan inline. E-government bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan pelayanan yang sederhana. Selain itu, e-government juga bertujuan untuk mendukung good government. Yang ketiga adalah konsep e-government. Adapun konsep dari e-government adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan, dan murah antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan perusahaan bisnis, dan hubungan antar pemerintah. E-government dengan menyediakan pelayanan melalui internet dapat dibagi dengan beberapa tingkatan, yaitu penyedia informasi, interaksi satu arah, interaksi dua arah, dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Selanjutnya adalah strategi pengembangan e-government. Ada 6 strategi untuk mengembangkan e-government. Yang pertama, strategi 1, mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Masyarakat mengharapkan layanan publik yang terintegrasi, tidak tersekat-sekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi. Strategi yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik. Pencapaian strategi 1 harus ditunjang dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja di semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Strategi yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pelaksanaan setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melakukan transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi elektronik dalam volume yang besar, sesuai dengan tingkatannya. Strategi yang keempat, meningkatkan peran dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya ditangani oleh pemerintah. Partisipasi dunia usaha dapat mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Strategi yang kelima, mengembangkan kapasitas sumber daya manusia atau SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan iliterasi masyarakat. Sumber daya manusia, baik sebagai pengembang, pengelolaan maupun penggunaan e-government, merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan dan pengembangan e-government. Strategi yang keenam, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, pengembangan e-government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur sehingga dapat difahami dan diikuti oleh semua pihak. Materi selanjutnya adalah privatisasi. Saya akan menjelaskan tentang definisi privatisasi. Privatisasi merupakan kebijakan publik yang mengarahkan bahwa tidak ada alternatif lain selain pasar yang dapat mengendalikan ekonomi secara efisien, serta menyadari bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan selama ini seharusnya diserahkan kepada sektor swasta.
Asumsi penyerahan pengelolaan pelayanan publik ke sektor swasta adalah peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya yang dapat dicapai. Di Inggris, sebagai negara pencetus gerakan global privatisasi, akibat tidak adanya dokumen resmi tentang privatisasi, maka beberapa sumber formal pemerintah dieksplorasi untuk mendapatkan konsepsi yang relevan. Transkrip pidato John Moore, Menteri Muda BUMN Inggris tahun 1980 sampai 1988, pada berbagai kesempatan mengemukakan bahwa privatisasi sering dikonotasikan sebagai pengembalian perusahaan negara kepada sektor swasta, kontrak jasa kepada sektor swasta, pembebasan dan deregulasi. Materi selanjutnya adalah pendefinisian privatisasi dari sudut pandang akademisi dan praktisi. Yang pertama, menurut Peacock tahun 1930-an, privatisasi pada umumnya diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi bahwa dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Yang kedua, menurut Bresley dan Littlechild tahun 1980-an, secara umum privatisasi diartikan sebagai pembentuk perusahaan. Sedangkan menurut Company X, privatisasi diartikan sebagai penjualan yang berkelanjutan, sekurang-kurangnya sebesar 50% dari saham milik pemerintah ke saham swasta. Selanjutnya, menurut Dunleavy tahun 1980-an, privatisasi diartikan sebagai pemindahan permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan negara ke perusahaan swasta untuk atau dalam bentuk organisasi non-publik seperti lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, menurut Clementi tahun 1980-an, terdapat 4 bahasan dalam kebijakan pemerintah Thatcher tentang institusi perusahaan sektor publik secara keseluruhan. Antara lain, yang pertama, pemindahan kepemilikan perusahaan sektor publik ke swasta. Yang kedua, liberalisasi aktivitas melalui kompetisi. Yang ketiga, menghapus fungsi tertentu yang dilakukan oleh sektor publik secara bersamaan. Yang keempat, mengurangi jasa sektor publik yang tidak mempunyai nilai manfaat. Selanjutnya, menurut Piri tahun 1980-an, ide privatisasi melibatkan pemindahan produksi barang dan jasa sektor publik ke swasta. Pemindahan ini mengakibatkan perubahan manajemen perusahaan sektor publik ke mekanisme swasta. Selanjutnya, menurut Posner tahun 1980, sebuah perusahaan perdagangan dapat beraktivitas dengan jalan membeli atau menjual barang dan jasa perusahaan ke agen-agen ekonomi lainnya, baik perusahaan sektor publik seperti British Steel atau perusahaan sektor swasta seperti ICI, mengusulkan bahwa perusahaan harus mengadaptasi dari suatu kondisi ke kondisi lain. Selanjutnya, menurut Kay dan Thompson tahun 1970-an, privatisasi adalah suatu terminologi yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta. Perubahan yang paling penting adalah disnasionalisasi penjualan kepemilikan publik, deregulasi terhadap pengenalan kompetisi ke status monopoli dan kontrak melalui franchise ke perusahaan swasta terhadap produksi barang dan jasa yang dibiayai oleh negara. Yang terakhir, menurut Shackleton tahun 1970-an, penggunaan istilah privatisasi sangatlah beragam. Ada beberapa istilah yang merefleksikan pemindahan kepemilikan. Kategori yang paling besar mencakup berbagai hal yang memberi arti bahwa sektor publik diekspos terhadap kekuatan pasar. Materi selanjutnya adalah filosofi privatisasi.
Teori privatisasi tampaknya amat dipengaruhi ide dasar bahwa privatisasi adalah masalah politik ekonomi. Kontribusi aspek ini sebenarnya sudah ada di tahap awal praktik privatisasi dikenal. Praktik privatisasi di Amerika Serikat lebih dipengaruhi perkembangan teknologi ekonomi. Sementara ini praktik di United Kingdom lebih dilaksanakan sebagai implementasi kebijakan politik pragmatis. Dari perspektif pemerintah, privatisasi diinterpretasikan sebagai model restruktur pelayanan publik. Restruktur ini meliputi desentralisasi pengendalian dan optimalisasi kapasitas ekonomi melalui multiply economic growth. Artinya bagaimana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi menjadi lebih baik. Ini berarti privatisasi adalah kebijakan untuk mengatur kebutuhan masyarakat. Terkait dengan pemahaman di atas, politik ekonomi merupakan usaha untuk mengelola sumber daya dalam kerangka produksi dan penemuan kebutuhan masyarakat. Ini menandakan perspektif politik ekonomi merupakan pilihan yang dapat diunggulkan dalam menganalisis kebutuhan masyarakat secara kritis. Dengan kata lain, perbincangan privatisasi akhirnya harus menetapkan definisi tugas sektor publik dan sektor swasta. Selanjutnya adalah konsep privatisasi. Konsep privatisasi dilihat dari perspektif politik ekonomi. Politik ekonomi sering diinterpretasikan sebagai distribusi sumber daya ekonomi dan produk. Privatisasi dan governmentalisasi dipandang sebagai dua hal yang ekstrim. Jika pemerintah memilih untuk mempunyai kesempatan yang lebih banyak dalam mempengaruhi bisnis perusahaan, negara akan memiliki peran yang lebih banyak ke ekstrim governmentalisasi. Di sisi lain, jika memilih untuk membiarkan sektor privat memiliki peran yang lebih besar, maka kecenderungannya lebih akan menjadi privatisasi. Faktor-faktor yang menentukan untuk memilih adalah yang pertama, pelayanan yang lebih spesifik, yang kedua, ketersediaan prosedur, yang ketiga, efisiensi dan efektivitas, yang keempat, skala, yang kelima, keterkaitan biaya dan manfaat, yang keenam, lebih responsif terhadap customer, yang ketujuh, susceptibility to fund, yang kedelapan, economic equity, yang kesembilan, ekuitas untuk minoritas, yang kesepuluh, lebih responsif terhadap arahan pemerintah, dan yang terakhir, ukuran pemerintah. Yang selanjutnya adalah kontroversi privatisasi. Yang pertama, publik versus privat. Semua penelitian yang dilakukan untuk membandingkan kinerja perusahaan kepemilikan swasta dan publik hanya berfokus pada kriteria akuntansi dan efisiensi yang sempit, sehingga hasil penelitian tersebut mempunyai manfaat yang terbatas. Untuk membuat perbandingan antara kinerja perusahaan publik dan privat harus memasukkan faktor-faktor perbedaan kondisi ekonomi dan politik, sehingga penelitian kinerja yang komprehensif dalam membandingkan antara sektor privat dan publik merupakan suatu yang sulit. Yang kedua, praktik komersial. Proses transisi operasi sektor publik ke operasi sektor swasta dalam praktiknya tidak akan selalu benar perubahannya. Kebanyakan perusahaan yang sudah diprivatisasi tetap melakukan kegiatan operasinya sebagaimana operasi di bawah kepemilikan pabrik secara penuh. Perubahan terjadi setelah strategi perusahaan berhasil disusun dan kemudian diimplementasikan. Salah satu bentuk penyusunan strategi adalah perubahan regulasi industri yang mempengaruhi sikap manajemen dalam beroperasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang privatisasi dan pelayanan publik. Sifat dari kualitas pelayanan publik. Salah satu tujuan privatisasi adalah peningkatan mutu pelayanan publik. Indikator mutu pelayanan dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, yang artinya masyarakat dapat memilih suatu pelayanan yang disediakan oleh perusahaan sektor publik dengan mempertimbangkan keberadaan kualitas pelayanan, atau masyarakat lebih tertarik dengan kualitas biaya atau prioritas lainnya dalam menentukan pilihan. Yang kedua, karakteristik dan dimensi kualitas pelayanan. Avedis
Donabedian mencurahkan waktu beberapa tahun untuk mendefinisikan dan mengukur kualitas dalam perawatan medis, pengakuan dan pendokumentasian secara mendetail dengan volume besar atas 3 subjek yang berbeda persepsi, yaitu pasien, dokter, dan perawat dalam berbagai situasi klinis. Dia mencoba untuk mempersempit definisi dari kualitas manajerial dan secara umum dapat dikembangkan untuk berbagai situs untuk tingkat individu pasien dan klinik atau rumah sakit secara keseluruhan. 3 dimensi kualitas yaitu dimensi teknis, dimensi non-teknis, dan fasilitas atau setting dari pelayanan. Yang ketiga adalah model rasional untuk kualitas pelayanan publik. Model ini memberikan manfaat untuk formasi kebijakan dan implementasi. Manfaat umum dari model ini adalah: pertama, menghubungkan antara bagian yang berbeda dari proses penyusunan kebijakan. Yang kedua, memudahkan untuk melihat aktivitas utama sebagai pengukuran kinerja. Dan yang ketiga, langkah rasional menyediakan senjata terhadap pesaing khusus dan fragmentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.